Ini yang ditanyakan adalah soal pidato beliau di acara peringatan hari lahir Pancasila kemarin, begitu ya? Iya. Saya juga hadir di tempat itu dan mendengarkan dengan seksama pidato Presiden. Presiden menyatakan bahwa beliau tidak sedang mengajak kita untuk membenci asing, tapi beliau juga menekankan bahwa jangan gadaikan kepentingan nasional kita, jangan gadaikan persatuan kita, jangan gadaikan kedaulatan nasional kita, ya, untuk kepentingan-kepentingan lain, apalagi kepentingan-kepentingan orang yang ada di luar negara kita. Pemerintah juga menyadari bahwa selama ini banyak sekali NGO yang juga punya peran besar di negara kita, yang punya peran dalam pendidikan, yang punya peran dalam isu-isu sosial, isu-isu toleransi, isu-isu kemanusiaan. Banyak juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap isu-isu itu. Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini. Dan dalam sejarah kita, ya, Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian-kejadian di Republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Ya, dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di Republik kita itu tidak terlepas dari intervensi asing. Jadi ada batasannya. Batasannya adalah organisasi-organisasi tertentu yang memang tampak dengan jelas kemudian selalu mendiskreditkan bangsa kita, mendiskreditkan pemerintah, atau mencemooh usaha-usaha kemajuan yang ingin kita lakukan, atau mencoba membatalkan, ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan, jadi yang seperti itu. Itu yang dimasukkan oleh Presiden, jadi tidak dipukul rata secara umum. Sama kayak kita bicara premanisme kan. Premanisme itu ada yang bergabung di ormas, tapi tidak ormas secara umum. Yang dikejar dan ingin diberantas oleh pemerintah adalah tindakan premanismenya, baik dia individu, berkelompok maupun berorganisasi, kira-kira kayak gitu. Kalau 16 mas soal itu masih soal NGO asing, masih soal pihak asing yang mengintervensi NGO itu, tapi kan kita tahu selama ini NGO itu adalah bagian dari masyarakat sipil yang berperan mengawal demokrasi gitu. Apakah tidak khawatir pihak istana dengan pernyataan kemarin itu akan berakibat pada pelemahan pengawasan masyarakat sipil terhadap jalannya demokrasi dan jalannya negara gitu? Sekarang merasa dilemahkan nggak? Teman-teman tetap bisa bersuara kan? Para teman-teman yang memang punya kepedulian terhadap kemajuan bangsa tetap bisa bersuara kok. Teman-teman yang mau menulis dengan kritis tetap bisa kok. Teman-teman teman-teman wartawan yang ada program pemerintah yang ada masalah tetap tulis nggak apa-apa. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan itu. Bapak Prabowo, Bapak Presiden itu menekankan soal persatuan, kedaulatan, ya. Ini yang kita perlukan untuk mencapai Indonesia Emas. Tidak ada negara yang bisa mencapai era keemasan, era kemajuan, melompat jadi negara maju kalau elit-elitnya bertengkar, kalau masyarakatnya tidak punya kepercayaan kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya. Jadi ini yang beliau sedang bicara soal persatuan. Persatuan itu bukan berarti nggak boleh kritik, enggak. Kritik boleh, tapi kalau sudah adu domba, menyebar fitnah, melempar kebencian, setiap hari memproduksi
informasi yang tidak benar, menyebar-nyebarkan informasi yang tidak benar, apalagi atas nama organisasi, kadang-kadang mengatasnamakan organisasi internasional, kadang-kadang mengatasnamakan organisasi yang selama ini punya kaitan dengan lembaga-lembaga yang di luar. Nah, ini yang beliau tekankan. Jadi soal kebebasan bicara hari ini kita semua bebas berbicara kok. Media sosial nggak ada yang di-ban, nggak ada yang direstriksi macam-macam. Semua orang, baik dia paham nggak paham, hari ini juga masih bebas berbicara. Jadi kontrol publik justru bukan lagi kuat. Kontrol publik hari ini luar biasa kuat terhadap pemerintah. Jadi bangun pagi aja orang udah bisa komentar kok. Dia belum baca kebijakannya secara utuh pun sekarang udah bisa komentar kok gitu. Dia belum memahami ada apa sebenarnya ini, dia udah bisa komentar kok gitu. Jadi jangan khawatir soal kontrol publik tadi.